Halo, 420. Uh, Welcome to Stand Up Cannabis Show, kawan-kawan. Hari ini satu minggu nih 2 kali Stand Up Cannabis gara-gara ada 2 film spesial yang muncul beberapa minggu yang lalu. Gitu. Dan hari ini kita akan ngobrol langsung sama sutradara dari film Atas Nama Daun. Film yang ku yakin kalian yang follow Instagram kita udah nonton semua. Yang belum nonton coba yang belum nonton mending nonton dulu. Kawan-kawan, kita langsung aja ya ngobrol sama Mas Putra sebentar. Nah, ntar manggil orang. Masalah. Halo, halo Mas Ida. Mas Putra, apa kabar? Sehat-sehat Mas Ida. Sehat ya? Sehat-sehat. Mas lagi di mana nih? Aku lagi di Bali. Oh, emang tinggalnya di Bali? Iya rencananya sih gitu. Lagi nyari rumah, lagi ngurus-ngurus sekolah. Ngurus sekolah buat anak? Ya buat anak. Aku sih Atau kayak Mas nggak perlu Putra mau sekolah lagi? Nggak perlu sekolah lagi. Atau mau bikin sekolah sendiri nggak? Itu seru sih bikin sekolah sendiri. Mas Put, makasih banyak udah datang di Stand Up Cannabis hari ini. Kita akan santai sih ngobrol. Stand Up Cannabis kan idenya, ya kita ngobrolin ganja lah dari berbagai perspektif ya. Thank you udah diundang Mas Ida. Dan kali ini, wah ini luar biasa. Kita merdeka dari tahun 45, baru sekarang ada film dokumenter soal ganja gitu. Dan mungkin kalau LGN yang buat itu malah harus gitu, wajib gitu ya, kenapa nggak dari dulu gitu. Tapi kalau ini yang buat adalah entitas lain gitu ya, bukan LGN, ini menurutku jadi sesuatu yang asik buat kita diskusi. Tapi sebelum kita masuk ke situ, boleh nggak Mas Put cerita sedikit mengenai latar belakang Mas Putra? Mas Putra lahir di mana, besar di mana? Oke. Aku tuh lahir di Jakarta, cuman dari awal, dari kecil, dari kayak umur dari 0 tahun tuh tinggalnya di Bontang. Bontang itu Kalimantan Timur. Ya aku gede emang di deket-deket hutan gitu, terus kayak sampai umur 12 tahun, habis itu aku pindah. Baru pindah tuh ke Cilacap, terus pindah ke Jakarta akhirnya. Tapi emang dari kecil udah biasa, udah biasa kayak babi hutan depan rumah gitu. Sekolahnya pindah-pindah? Sekolahnya cuman sekali aja sih, dari Kalimantan terus pindah ke Jakarta. Itu sih emang waktu itu agak culture shock. Oh gini ya orang kota. Waktu zaman dulu. Tahun berapa Mas? Tahun lulus SD. Jadi SD itu selesai, SMP itu langsung udah di Jakarta total, dari SMP sampai SMA. Culture shock tuh gara-gara ini, nyampe Jakarta konkret jandol. Iya, terus Jakarta, orang-orangnya kasar gitu. Orangnya kasar? Enggak, maksudnya dibandingin di tempatku dulu kan orang-orangnya lebih lembut. Biasanya maksudnya orang-orang di desa lebih ramah gitu, lebih kenal satu sama lain gitu. Kalau di sini kan tetangga juga nggak kenal kalau di Jakarta. Aku jadi tersinggung orang Jakarta. Oke, by the way, terus akhirnya dari Jakarta, terus sekarang ke Bali. Atau gimana tuh terus perjalanan? Di Bali, jadi setelah dari Jakarta, ya terus di situ kan kuliah di situ, terus kayak pokoknya lama kerja di situ deh. Terus akhirnya bikin Anatman Pictures gitu kan. Terus habis itu jalan, terus habis itu pas pandemi aku udah 2 tahun ke Australia karena istriku kan orang sana. Terus jadi kayak dia pengen deket sama keluarganya, deket sama orang tuanya gitu-gitu pas pandemi. Kirain cuma 3 bulan, ternyata 2 tahun. Ternyata 2 tahun. Akhirnya, iya. Tadinya kan kita nggak tahu kan pandemi, kirain cuma sebentar gitu-gitu. Ternyata selama itu. Akhirnya baru pulang lagi sekarang ke Indonesia. Kalau Anatman Pictures boleh cerita nggak Mas? Itu gimana boleh? Sih awalnya?
Oh, nonton Pictures itu awalnya aku yang bikin kan aku sama istriku ya, jadi berdua. Jadi emang Oke. awalnya kan kita bikin kayak film dokumenter gitu. Jadi dulu aku itu kan dulu aku fotografer jurnalistik dulunya. Jadi dulu aku pertama dapat apa kayak berkembang itu di galeri foto jurnalistik Antara kalau tahu di Pasar Baru itu. Hmm. Nah, aku Hmm. belajar di situ terus habis dari situ aku ke Amerika waktu itu ada fellowship dari Voice of America. Jadi di sana aku baru belajar tuh oh bikin film tuh ternyata seru ya. Jadi aku pertama kali kerja kayak jadi videographer itu di sana. Dan pulang dari sana langsung bikin Anatman Pictures kayak dan fokus ke film dokumenter. Cuman akhirnya kan kalau film dokumenter ini ya kayak akhirnya ngelihat kayak apa kesempatan-kesempatan eh, lain gitu terutama di bidang iklan akhirnya kita banyak kerjain iklan tapi nggak lupa kayak selalu kayak subsidi silang ke dokumenter gitulah jadi kita benar-benar bisa bikin film dokumenter yang nggak terlalu banyak pesanan gitu bahkan nggak ada pesenannya gitu kayak kayak misalnya atas nama daun kalau nggak yang terakhir itu kayak ada diam dan dengarkan juga jadi nggak kita bisa bikin yang kita suka aja nggak ada yang ngatur nggak ada yang larang gitu karena kita punya pemasukan yang utama dari iklan gitu kira-kira gitulah makanya kita bisa tetap independen Oh, gitu. Soalnya kalau kita makanya aku ngarepin jumlah taunya. penonton, Ya. kita ngarepin sponsor gitu, ntar pasti kayak ada yang harus dikorbankan deh. Kayak misalnya, ntar isunya Ya. jangan ganja deh. Kalau isunya ganja ntar terlalu kontroversial gitu-gitu. Kalau nggak ntar nggak ada yang nonton gitu-gitulah kira-kira. Kalau nggak ngomongin Ya, ya, lingkungan, ya. siapa yang peduli sih gitu? Nggak ada subscribernya, mendingan bikin yang lebih lucu-lucu. Kalau nggak bikin yang misalnya enak-enak ngeliat makanan gitu, banyak yang nonton gitu kan. Jadi akhirnya tetap ada ininya ada yang harus dikorbankan gitu kalau kalau misalnya dokumenter itu jadi pemasukan utama kita gitulah kira-kira. Jadi Anatman itu utamanya dokumenter justru. Utamanya justru iklan kalau pemasukannya ya tapi yang kita kerjain utama itu dokumenter Oke, dokumenter jadi subsidi yang silang idealismenya di situ lah ya. iya kira-kira Jadi gitu tiba-tiba muncul atas nama daun tuh, itu dari mana? Maksudku film dokumenter kan banyak lah ya, bisa dijadiin banyak film ya. banyak. Dari sekian banyak itu kenapa terus milih ganja waktu itu? Kalau Aristo itu kan sahabatku dari SMP ya pertama-tama pindah ke Jakarta tuh ketemunya dia Oh, tuh ketemunya Aristo tuh oh Mas nah Aristo di tuh situ sahabat. Oke. dari SMP tuh aku Terus, emang sering main sama dia terus akhirnya kayak ini kalau kisah-kisah di antara kita ya kisah-kisah di antara kita juga banyak dan terutama mungkin di lingkaranku sendiri ya mungkin bukan lingkarannya Aristo juga ada banyak teman-temanku tuh yang emang kerjanya itu ini ya apa kayak diperas gitulah maksudnya diperas jadi kayak harus bayar 300 juta ada yang 100 juta ada yang 50 juta kalau yang nggak punya duit ya kecil-kecilan tapi tetap kayak bayar gitu jadi ya, emang mau ya, masuk mau yang mana nih mau yang di penjara apa yang di rehab gitu-gitu jadi emang praktek yang wajar kan kayak suap menyuap itu ya. dari aku kuliah tuh banyak yang kayak gitu kita kan dulu satu kampus Mas Dira Oh gitu ya? satu angkatan lagi kan iya Satu angkatan iya kan 2005 kan Mas Dira 2005. iya sama aku kan fisip Fakultasnya apa? aku kan fisip Mas Dira kan Wow, fisip. psikologi Aduh, ini nggak boleh iya ngomong sembarangan nih. Oke, oke, jangan-jangan. oh nggak oh Jangan gitu ya udah diceritain. iya iya tuh ya Fisip nggak usah lagi. nggak usah nggak usah Aduh, kalau nggak ada fisip, ya entah kayak apa tuh nasibku waktu itu. Oh gitu. iya Jadi Mas Aristo berarti juga 2005. enggak, Aristo, aku tuh sebenarnya 2004 jadi veteran waktu itu. Tapi aku tuh 2004, kuliahnya 2005. Nah, Aristo Mas tuh Aristo 2004. 2004 temanku dari 2004 udah di FHUI. enggak 2004 dia. Oh iya 2004 FH betul betul ya. 2004 FHUI dia. Aku 2005 Berarti dia 2005 UI. fisip. Iya, ya. Karena film dokumenter ini kan sebenarnya berangkatnya dari narasinya Mas Iya, Aristo kan. dari narasinya dia. Mas Aristo dari awal emang udah passion sama dunia ini. Oh iya, dia sangat concern tuh sama isu-isu tentang ganja ya, Ah, tentang kriminalisasi ganja. Kayaknya seru juga tuh kalau kalau yang ngobrol dia materinya banyak banyak banget tuh kalau mau ngomongin itu hasil kayak diskusi risetnya dia. diskusi diskusi terpisah lagi tuh. Iya, Ah, ah, iya. Cuman kalau Oke. misalnya kemarin itu kan dari hasil risetnya Aristo ya. Jadi dia itu juga jadi aku tuh sering ini, aku kan nggak aku kan suka ngerasa ya kalau misalnya filmmaker atau ya filmmaker lah, filmmaker sutradara itu
sebenarnya kan cuman tukang bikin filmnya gitu. Kita itu nggak, kekuatan riset kita itu nggak sekuat kayak orang-orang akademisi gitu. Jadi aku tuh sering kayak minta hasil-hasil riset teman-temanku gitu yang lagi kuliah S2, S3 gitu. Jadi aku minta kalau misalnya ada yang seru-seru kasih tau dong. Nanti bisa dibikin jadi film dokumenter gitu. Jadi kayak banyak selain ganja ini ada temanku juga riset tentang aku waktu itu bikin dokumenter berdasarkan riset tentang aborsi juga, itu dari UI juga, tentang aborsi, tentang apa ya, macam-macam sih. Oh, terus dari teman-teman jurnal perempuan. Bukan, beda lagi waktu itu. Oh, beda lagi. Jadi beda lagi. Ada satu dokumenter lagi judulnya Benang Merah tuh tentang aborsi. Itu. Tapi itu nggak ada di website ya? Ada di Anatman juga. Aku lihat di film cuma ada 3. Oh iya, belum. Pelan-pelan Mas Dira. Itu aku ngerjain sendiri juga satu-satu soalnya. Oke. Sendiri nggak punya web designer, jadi ngerjain sendiri kita sendiri juga. Oke. Mas Aristo, terus tadi persoalan. Oh, aku mau nanya lagi soal risetnya Mas Aristo justru. Itu risetnya sekarang udah selesai berarti? Oh, udah jadi jurnal risetnya. Udah jadi jurnal. Nah, jadi beliau udah jadi udah jadi dokter ya? Udah jadi dokter, belum. Ini jadi hasil riset yang bukan disertasinya dia. Jadi disertasinya dia itu lebih ke politik penegakan hukum. Ini cuma salah satu bagian dari disertasinya dia, terus yang udah terbit. Nah, jurnalnya itu. Dia kan selalu ngerasa ya, dia tuh udah nerbitin buku, udah nerbitin berapa buku ya Aristo itu. Itu suka ngerasa tapi kayak ngapain gue nulis gitu, kayak nggak ada yang baca gitu. Gue nulis nggak ada yang baca, gue bikin hasil riset bagus-bagus nggak ada yang baca juga cuma dosen-dosen, kalau nggak orang-orang akademisi gitu. Nah kalau misalnya kemarin dia dibikin film kayak seru nih, terus aku lihat kan, wah ini sih pasti seru, apalagi ngomongin ganja gitu kan. Dan ini sih, dan lumayan sih ternyata banyak juga yang ini ya, yang concern ternyata sama isu itu. Itu film Atas Nama Daun udah 400.000 kalau nggak salah aku lihat. Iya, udah 400. Atau 400 juta belum? 400.000 ya? Enggak, 400.000. lebih banyak dari orang Indonesia 400 juta. Kayaknya langsung legal tuh besok kalau 400 juta. Iya. Hasil risetnya Mas Aristo apa yang paling menarik kalau menurut Mas Putra? Yang paling menarik ya. Sebenarnya yang paling menarik itu ada sebenarnya kalau yang tulang-tulangnya itu kan tulang-tulangnya, daging-dagingnya itu di chapter 3 itu kan, kalau hasil risetnya dia yang benar-benar tentang bahwa ada hal-hal itu yang kalau misalnya kan ada penegakan hukum yang membabi buta di Indonesia ceritanya kan gitu kalau Aristo itu kan ya. Dan dengan penegakan hukum yang membabi buta itu malah banyak banget isu-isu lain gitu, kayak misalnya pemerasan oleh polisi, terus kayak abis itu jual beli pasal gitu-gitu, hal-hal yang sebenarnya malah lebih apa ya, lebih luas lagi gitu dampaknya daripada penegakan hukum terhadap ganjanya itu sendiri gitu. Itu kan sebenarnya yang paling utama Aristo selalu ngomong sih tentang itu. Ini malah masalahnya lebih besar lagi daripada cuma penegakan hukum gara-gara itu. Iya ya, dan itu terjadi di banyak negara sih, kurasa bukan di Indonesia doang ya. Gitu ya maksudnya. Ya kan, ya karena di film kayaknya disebut ya di film dokumenter bahwa ini bukan cuma terjadi di Indonesia doang, tapi di mana-mana, kayak di Atas Nama Daun ada deh statement sedikit soal itu di awal. Kalau di Atas Nama Daun kan lebih bandingin sama kayak Amerika di 1930-an. Mirip lah. Jadi emang ada masalah rasisme, ada masalah macam-macam jadinya di situ. Iya. Jadi kalau kita nih sekarang kayak berapa? 90 tahun lalu di Amerika atau di Indonesia sekarang. Kira-kira gitu. Jadi kalau di atas kertas gitu. 90 tahun lagi kita baru legal. Ya, jangan sampai 90 tahun. Kacau. Duh, mudah-mudahan Mas Aristo ini ya bisa jadi bisa jadi ini ya orang yang bisa jadi sumber pengetahuan gitu loh di Indonesia. Oh iya. Untuk masalah ini, karena itu karena politik penegakan hukum memang, aku kan di politik penegakan hukum tuh satu isu yang penting emang di isu ganja, aku sepakat. Film itu makanya kalau dulu aku nggak sampai pikir untuk ibaratnya mengorek gitulah ya permasalahan kriminalisasi terutama di bidang penegakan hukum, karena itu kan isu yang sangat sensitif, Mas. Iya betul. Mas Putra ngerasain nggak selama ngerjain film ini jadi sesuatu yang sensitif buat, nggak tahu mungkin berhubungan sama izin atau ketika dialog sama orang atau gimana?
Enggak sih ya. Kalau misalnya aku kan lebih banyak konsultasinya pasti sama Aristo lagi. Kalau misalnya jadi aku sering nunjukin kayak toh ini kalau misalnya kayak gini gimana, ntar dia pasti akan ngasih banyak input tuh. Hmm. Mana-mana aja yang kira-kira aman, mana-mana aja yang kira-kira nggak aman gitu. Emang perspektif hukumnya udah aman banget sih kalau udah sama Aristo gitu. Jadi aku emang kalau misalnya buat itu selalu bergantung sama dia dan kita kan selalu ini ya, aku sama Aristo juga selalu menjaga kenetralan di dalam film ini, dalam film Atas Nama Daun itu juga ya. Jadi kita berusaha masukin pihak BNN juga dan sudut pandang penegak hukum juga, dan penegak hukum yang kayak Pak Sulis yang ada di film itu kan juga muncul bukan kita tampilkan sebagai antagonis gitu kan, tapi emang sebagai narasumber yang kita emang benar-benar pengen tahu gitu kayak informasi dan sudut pandangnya dia. Dan banyak juga sudut pandang yang maksudnya yang aku dan Aristo juga setuju dengan statement-statementnya dia gitu. Jadi berusaha berimbang gitu. Biarpun emang sebenarnya kan kalau BNN atau LGN kan concern utamanya bahkan kayak orang-orang yang mau legalisasi atau orang yang pengen menegakkan hukum kan sebenarnya concern utamanya kan ini undang-undangnya ini loh yang bermasalah kan sebenarnya yang pengen diomongin kan itu. Jadi emang kalau misalnya emang ada yang harus direvisi, BNN kan nggak bisa ngerevisi juga, emang harus orang DPR yang ngerevisi gitu. Bahkan BNN pun juga pengen sebenarnya kan aturan itu direvisi, banyak yang malah jadi ya itu tempat-tempat jadi buat lahan korupsi, buat lahan pemerasan gitu-gitulah kira-kira, jual beli pasal gitu kan. Kemarin ada coba pendekatan ke pembuat kebijakan waktu nyusun film ini. Belum. Kita belum sempat yang masuk ke pembuat kebijakan cuman yang di chapter terakhir doang Mas Dira, yang Mbak Dwi itu kan lebih Mbak Dwi kan lebih kayak ke Mahkamah Konstitusi ya, buat merubah undang-undang kira-kira cuma di sudut itu doang sih. Begitu. Iya. Kalau di film Musa malah banyak ya, ada pembuat kebijakan juga ya? Atau orang pemerintah itu ya? Orang pemerintah Aceh ya? Bukan pembuat kebijakan juga. Iya. Itu Pemda kan. Orang-orang ya? yang itu kan kalau itu lebih yang ngedukung Musa ya kan dari berbagai perspektif gitu kan. Tapi hebat ya bisa sampai orang pemerintah berani ngomong ini ya, maksudnya berani muncul. Gitu. Kaget sih itu ya. Kaget loh itu kita juga. Dan statementnya seperti itu gitu kan. Soalnya kan orang pemerintah kayak yang dulu itu kan langsung minta maaf, sempet kan ada yang kayak bilang iya kita pengen zaman dulu yang dari mana sih kalau aku nggak salah dari PKS. Salah satu partai kan ya PKS dari kan. PKS iya. Benar terus langsung minta maaf besokannya. Bener para Flikande tapi menariknya gini, karena para Flikande itu terus kan jadi isunya jadi gitu kan di media jadi nyebar, jadi viral. Nah, di situ kita ketemu sama Pak Sabela salah satunya. Oh gitu. Jadi berkat dia juga ya, makanya akhirnya ada yang ngomong-ngomong juga yang lain. Oke. Iya, karena itu akhirnya ya udahlah, coba ke Aceh kayak apa situasinya kan gitu waktu itu kan. Akhirnya ketemu lah. Makanya rajin ke Aceh. Aku malah mau nanya di Atas Nama Daun waktu proses ada nggak sih narasumber atau pihak-pihak yang nggak bisa kerekam karena satu dan lain hal gitu? Atau itu semuanya udah emang sesuai sama yang disutradarai sama Mas Putra? Enggak. Pasti kalau dokumenter pasti ujung-ujungnya berubah, rencananya gimana pasti berubah deh ujung-ujungnya dokumenter tuh. Pasti tapi kalau di sini sih di Atas Nama Daun kayaknya hampir semua narasumber berhasil dihubungi ya. Kecuali semua tuh ya. Kayaknya udah semua sih kita masukin di situ yang kita pengen masukin. Ada beberapa yang nggak jadi itu kayak yang nggak jadi ke Aceh, terus nggak jadi, sempet ada mau bikin kayak bandingin sama Australia itu juga nggak jadi soalnya kurang relevan. Gitu aja sih. Tapi kalau semuanya sih beruntung kayak narasumbernya mau semua sih. Terutama Fidelis, gimana tuh bisa approach pendekatan ke Fidelis? Mas Fidelis, ya. Mas Fidelis tuh juga ini ya orangnya private ya, tertutup gitu. Mas Fidelis itu emang nggak terlalu seneng kasusnya diangkat gitu, nggak terlalu seneng tampil juga orangnya. Cuman kemarin sih kayak pendekatannya sih sama sih, kayak hampir ke semua narasumber yang nggak kita kenal termasuk Om Tio itu mulainya dari Instagram dulu, DM
halo Mas Fidelis gitu. Terus kita nyoba Terus, kenalan, terus kayak ngasih profil kayak ini mau nggak di feature di film ini, terus kayak aku ngasih kayak contoh-contoh film yang pernah kita buat gitu-gitu, dan beruntung kayak responnya yang kemarin langsung positif sih Mas Fidelis itu. Jadi oh ya, waktu kita kesana pun kayak ngobrolnya itu dia ngobrolnya panjang, lumayan panjang. Mungkin emang ada satu masa mungkin Mas Fidelis pengen cerita juga kali ya, pengen pengen ceritanya denger gitu, pengen emang meluapkan perasaannya mungkin ya. Jadi emang iya. bahkan kayak pas baca suratnya pun tuh kayak emang pada ini juga sih bergetar gitu, jadi kayak pengen nangis padahal pas lagi syuting di situ. Mas Emang Putra berasa ikut sedihnya. waktu itu ke sana. Iya, itu aku yang syuting waktu yang di Fidelis. Aku yang kesana berdua. Ke Sanggau, jadi ngelewatin Sanggau. perjalanan yang, oh tapi udah biasa tinggal di Kalimantan sih ya. Iya, udah biasa. Iya, 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 Iya. iya, iya. Iya. Mas Fidelis apa kalau boleh tahu dia apa sih apa masih concern nggak sih sama sama isu ganja ini? Eh, kalau Kalau dari kalau obrolan tuh gimana? Mas Fidelis concern concern cuman dia lebih udah nggak kayak dulu mungkin ya, sebelum istrinya meninggal Mas Fidelis. Jadi emang ya apa yang diperjuangkan yang udah nggak ada gitu maksudnya. Kalau buat Mas Fidelisnya sendiri, kekecewaannya kan di situ Mas Fidelis itu kayak ya mau ngapain lagi kalau sekarang gitu. Aku juga Iya, iya, iya. jadi emang kalau mau kayak terlibat langsung sih kayaknya Mas Fidelis, kayak bahkan di kampanyenya atas nama Daun juga sempat ngajak Mas Fidelis, cuman Mas Fidelis juga emang lebih 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 seneng ini kan ya, lebih seneng ya Silent gitu ya, jalan nggak di dikenal seneng aja santai. gitu, nggak pengen nggak suka Iya. berkoar-koar sih orangnya, lebih kalem gitu. Pas aku ngobrol emang orangnya kalem. Anak-anaknya ada juga waktu itu. Sama anak-anaknya, jadi emang lebih concern, emang family man banget deh. Jadi emang Mas Mm-mm. Fidelis itu Iya, iya. makanya itu yang bikin lebih sedih lagi kan, kayak family yang orang-orang nggak neko-neko yang kayak gitu gitu, yang pengen tampil juga enggak, kayak yang kelihatannya lurus banget gitu, tapi kayak ya sekarang nggak ada lagi kan istrinya, ibu anak-anaknya nggak ada lagi gitu. Iya. Mbak hmm. Yeni ya, Mbak Yeni. almarhum. Aku juga ingat ke sana sih waktu waktu aku pertama jumpa di dalam penjara waktu itu. Oh, pernah ketemu Mas Fidelis ya di Nah, penjara malah. waktu Mas Fidelis ditangkap itu kan hmm. terus viral gitu kan, terus kita Hmm. berangkat ke sana, terus masuk aku pokoknya ada banyak cerita apa adalah caranya gimana terus aku bisa masuk ke dalam penjara. Di situ ngobrol waktu itu Hmm. statementnya sama sih kayak yang Mas Putra bilang, Bu. Hmm. Kayak udah maksudnya almarhum istrinya kan udah Hmm. nggak ada gitu kan, jadi ya apa yang diperjuangin lagi gitu bahasanya, Hmm. bahasa Iya. Mas Fidelis tuh. Hmm. Wah, aku juga waktu itu nggak bisa berkata-kata juga Hmm. gitu ya, tapi akhirnya paling nggak bisa bisa kenalan langsung ya. Hmm. Habis Iya, itu beda. habis itu makanya aku seneng banget begitu melihat film Atas Nama Daun, Hmm. dengan segala upaya Mas Putra dan kawan-kawan bisa ngambil gambar Fidelis film Hmm. arsip lah ya, itu kan jadi arsip sebenarnya ya Iya, betul. untuk publik itu. Wow, itu bagus Hmm. banget Mas, Itu itu emang bagus pas lagi banget. viral langsung kita juga pengen tuh, oh ini suatu saat nih harus kita shoot nih, maksudnya dari pas Ya, awal banget viral, pas masuk berita terus Mbak Yeni meninggal itu tahun berapa ya, aku juga lupa. 17 apa 2017. 18, 17 atau 18 Iya, gitu. itu kan heboh banget, kayak emang kisah yang menyayat hati semua orang maksudnya itu kan waktu itu tuh. Ya, Tapi emang Mas Fidelis sama Mbak Dwi itu kalau dibandingin ya sebagai subjek kan jauh beda ya. Kalau Mas Fidelis kan yang lebih kalem, tenang. Kalau Mbak Dwi kan emang berapi-api gitu. Jadi emang ya berjuang nih buat teman-temannya Musa gitu. Jadi emang api perjuangannya membara kan kalau Mbak Dwi itu. Mbak Dwi ya sih Hmm. karakternya Iya, kuat, rasanya kuat. kuat. Badannya kecil emang. Iya, Tapi kalau udah ngobrol sama dia, kalah deh iya. orang. Hmm. Itu Mbak Dwi itu. Bener banget. Kalau Mas Danto udah pernah ketemu lagi semenjak film ini? Oh, Mas Danto belum pernah ada kontak-kontak lagi sama Mas Danto.
Mas Danto soalnya sekarang ada di Bali, di penjara di daerah negara. Di penjara, maksudnya dia masuk penjara? Mas Danto masuk penjara. Oh, masuk penjara lagi? Tahun tahun lalu. Tahun Oh, 2020, 2020. oh baru tahu aku. Berarti di ini juga ganja juga. Ya, kasus Oh, ganja oke. juga. Kalau ada waktu Mas Putra kan Oh di iya. Bali mungkin Heeh. bisa Oh banget. iya iya, iya bisa Wah, banget. beliau Heeh. senang banget pasti. Tapi Iya, kita kan heeh. udah kasih tahu maksudnya. Kita kan komunikasi juga kan lewat Oh, oh sering ya lewat WhatsAppan kalau. kuasa hukumnya. Iya kan ada kuasa hukumnya. Oh nggak bisa WhatsApp lagi ya kalau gitu? Atau Ya agak Instagram? susah lah kalau Iya WhatsApp. Kalau benar. WhatsApp orang di penjara kan tahu sendiri mas. Iya benar benar benar. Benar. Nggak tentu Oh kan oke oke oke. tergantung lapasnya. Oh mungkin ini juga ya. Kayaknya kemarin tuh coba di mention juga sama itu, cuman kayak kurang ada respon. Oh, oh emang emang nggak bisa ini ya. Emang nggak bisa Dari make handphonenya. 2020. Oh iya iya. Oh aku baru tahu nih Iya, infonya ini. Oh oke oke. baru banget Hmm. itu nanti. Ya cobalah tengok Mas Danto Iya. cerita. Wah Heeh. pasti seneng dia. Iya Udah itu. segitu banyak orang yang Oh nonton iya dan itu harus respon ketemu kan. tuh. Heeh. Heeh. Mas Oh oke oke. kalau ngelihat respon dari publik, Mas Putra gimana ngelihat ininya? Ngelihatnya? Oh kalau dari respon komentar ya, komentarnya itu gokil-gokil sih, maksudnya emang banyak juga orang yang ini ya yang eh, nggak kenal ganja sama sekali, tapi dia Hmm. ngelihat kayak oh ganja itu gini gitu. Jadi yang itu sih yang aku seneng sih. Jadi bukan cuman relatable sama orang-orang yang pakai ganja atau dulunya pernah pakai ganja gitu. Ini benar-benar orang-orang yang awam banget nggak tahu ganja itu apa, nonton film itu bisa tahu oh ganja itu eh, bukan melulu rekreasional gitu, paling enggak lah kalau orang bisa ngelihat, dan dia bisa ngelihat juga sisi lain tentang hukum. Kalau utamanya kan sisi tentang hukumnya ya, tapi kan ada Iya, sisi-sisi medis yang sebenarnya bisa gamblang dilihat gitu kan, apalagi dari chapter 45 gitu kan iya, gitu. iya, iya. Hmm. Iya sih dan kurasa makin banyak orang yang nggak tahu soal ganja terus jadi tahu, itu Hmm. akan makin cepet sih proses Iya. legalisasinya. Hmm. Aku ngeliatnya gitu. Hmm. Em, Kalau Mas manggilnya Om ya, Om Tio ya, bukan Mas ya. Iya Om Kayaknya Tio. beda. Om Tio ya. Iya. Om Tio kok sampai bisa tuh gimana bisa? Maksudku gini, aku melihat untuk public figure Hmm. terlibat di dalam isu ganja Hmm. tuh bukan hal yang mudah. Hmm. Tapi atas nama Daun berhasil Hmm. ngajak Om Tio. Prosesnya gimana tuh Mas kalau boleh cerita? Ini sama sebenarnya prosesnya sama Fidelis. Jadi DM. DM, DM dibales, dan kita kan coba approach beberapa public figure ya yang menurut kita emang concern sama isu ganja gitu kan. Oke. Okay. Dan beberapa public figure yang lain ya kayak kalau nggak slow respon, kalau nggak dibales, kalau nggak ya nggak ada nggak, ya udah nggak jadi gitu pokoknya. Nah yang satu yang terus tiba-tiba kayak semangat banget itu Om Tio tuh. Dia bener-bener semangat. Jadi kayak dari awal tuh kayak begitu di DM langsung oke, siap, langsung dia mau lihat ini dulu, boleh lihat dulu nggak, tapi kayak gimana filmnya, kita kasih lihat trailer langsung, habis itu oke, langsung kalau gitu aku mau, pokoknya dia langsung mau, dan dia kayak langsung jadi bagian dari tim gitu sampai sekarang pun kayak masih sering kayak ngerencanain nanti kan pengen bikin acara ini ya apa nobar juga nih rencananya tanggal tanggal 18 atau 19 ini. Nah itu juga Om Tio juga terlibat juga. Dia tuh emang bener-bener pengennya perfect gitu. Awalnya kita bilang Om Tio sorry bisa nggak Hmm. kita cuma ganggu waktunya sebentar kayak di sela-sela syuting kita datang ke lokasi kita rekaman di situ deh gitu. Jadi kayak 1 jam gitu. Oh jangan pokoknya saya maunya perfect ini film ini. Jadi terus dia datang ke kantor kita ke studio kayak recording di studio sampai 2 kali recordingnya waktu itu. Jadi Om Tio itu emang emang apa kayak direvisi gitu Wow. kayak ya, mau aja. Yang penting filmnya perfect kalau menurut dia. Pokoknya harus bagus gitu. Emang dia kayaknya emang udah muak banget sih sama penegakan hukum di Indonesia. Makanya emang ya ini banget apa semangat banget Om Tio tuh. Keren banget. Aduh. Mm-mm. Si apa? Jadi ke depan Om Tio pun akan terlibat dengan nobar-nobar di Mm-mm. offline. Oh Mudah-mudahan ya? sih. Mm-mm. Katanya sih ntar tanggal 20 kan aku ajakin kan mau tuh ikut aku udah kayak rumah kedua tuh katanya Visinema gitu. Oh gitu. Oh iyalah itu ya teman-teman dia semua. Makanya dibilang oh ya udah bagus lah kalau gitu. Jadi tanggal 20 ada. Aku kan rencananya juga tanggal 18 19 tuh kalau jadi. Soalnya belum pernah ini Mas Dira, belum pernah nonton yang proper.
selalu layar tancap gitu. Kita tuh pengen nonton yang kayak bioskop, terus kayak ada screen-nya bagus gitu, terus ada sound-nya bagus, 5.1 gitu-gitu kan. Cuman Oh akhirnya, iyalah itu enak mm, banget. akhirnya nih makanya tanggal 18-19 lah rencananya. Di mana? Nanti aku sekalian undang Mas Dira juga. Rencananya di Pavilion 9. Jadi ntar mungkin ada beberapa sesi, ada yang undangan-undangan, termasuk ntar Mas Pavilion Dira segala daerah macam. mana Mas? Pavilion 9 tuh di Di Radio Bintaro. Dalam. Bintaro. Oh Pavilion 9 Bintaro. Iya, Wah asik tuh Pavilion 9 tempatnya. Bintaro. Asik. Udah dapet tuh, udah confirm kalau yang itu. Ada venue lain yang belum confirm. Itu tanggal Itu 18 tanggal atau 19, 19? tanggal 19. Kalau 18 rencananya ada venue lain, cuman masih belum confirm, aku nggak enak juga ngomong tempatnya. Nggak dibuat tanggal 25 aja Mas pas ulang tahunku. Oh, 25 ya? Bercanda. Tapi Mas Putra nggak di sini. Tapi rencananya mudah-mudahan, makanya ini kalau misalnya dapet nih 18-19, mungkin aku balik, aku pengen datang juga ke yang tanggal 20. Aku juga Ya pengen iyalah ke situ. sekalian lah 18, 19, 20. 20, pas tuh. Iyalah. Mudah-mudahan makanya. Biar afdol. Itu 420 kan pas hari ganja soalnya, siapa tahu. Iya. Bisa punya efek yang lebih berlipat ganda kan. Iya. Cocok tuh. 18, 19. Berarti ini bisa aku bisa taruh di caption ya. Nanti ikutin Instagram Anatman aja, aku taruh di caption. Biasanya aku kalau habis IG live gini aku rangkum sedikit lah hasil diskusi kita. Oke, iya. Bisa. Teman-teman bisa baca, ya kan. Nanti juga mungkin rencana mau bikin beberapa pemutaran gitu yang di Pavilion 9. Tapi nanti kalau udah jelas nanti aku update lagi. Tapi yang undangan khusus kayak ntar Mas Dira segala yang aku pengen undang-undang, nanti ada satu session khususnya gitu. Mbak Dwi juga aku undang tuh Mas Dira. Jadi aku bilang bisa nggak datang? Pas tanggal 20 juga mau ke LGN kan, aku bilang gitu. Pas lah kalau gitu. Oke. Nih. Pertanyaan ini nih terakhir nih. Aku tuh mau nanya soal lagu di akhir film Atas Nama Daun. Oh iya. Apa itu sebenarnya? Menarik banget. Seru ya. Itu lagu tentang itu lagu yang aku bikin sih. Itu aku yang nyanyi juga lagu itu. Mirip Jason Ranti ya. Jadi emang kalau lagi marah itu kadang-kadang suka diluapkan macam-macam. Kalau aku mau bikin lagu atau nulis skrip gitu-gitu. Kalau aku emang kalau lagi marah biasanya ke situ pelampiasannya. Dan kalau misalnya lagu ini sih cocok banget sih ya, yang Merdeka Tanya-Tanya ini emang buat membebaskan pikiran orang lah gitu ya, buat proses demokrasi. Gimana kayak orang-orang itu kan sama lah kayak misalnya konsernya Mas Dira juga kan tentang kayak ganja itu ada risetnya nggak gitu. Kalau nggak ada risetnya kenapa udah bikin konklusi kira-kira kan gitu. Makanya kan kalau pesan utamanya kan sebenarnya sains dan demokrasi kan emang harusnya hidup bersama gitu. Mau bentuknya apa, mau cuma tinggal bareng apa nikah gitu sama aja. Pokoknya lo harus bareng-bareng demokrasi sama sains itu. Soalnya tanpa sains gitu, tanpa kayak ilmu pengetahuan gitu, susah akan terbentuk demokrasi gitu. Dan demokrasi itu nggak bisa lahir juga kalau misalnya nggak ada sains kan. Kalau orang nggak bisa ngomong, nggak bisa diskusi gitu kan, nggak akan lahir sains gitu. Makanya itu emang sesuatu yang akan beriringan terus kalau menurutku. Agak susah kayak misalnya berdiri sendiri gitu. Dan dengan orang diskusi pasti sains akan maju sendiri. Dan itu potret kecilnya di isu ganja ini ya maksudnya gitu ya. Sebenarnya kan intinya kalau sains itu kan kenapa sains itu menjadi sesuatu yang sangat penting buat peradaban manusia itu kan bukan rumus formula apa sesuatu yang eksak gitu kan. Sebenarnya yang paling utama itu kan dari sains itu bahwa satu orang itu berani mengakui bahwa dirinya salah kalau ada emang ada konklusi yang lebih baik gitu. Intinya kan sebenarnya itu kan sains itu. Jadi emang ya udah aku ngaku salah, ternyata bumi itu bulat ya, nggak datar gitu. Cuman berani ngaku gitu aja, peradaban maju gitu. Intinya kayak gitu. Terus kayak misalnya orang-orang ngerasa oh iya ternyata aku salah bikin aturan ganja ini gitu misalnya. Orang berani ngaku itu aja itu kan. Kan peradaban maju. Wah, berat. Itu yang barusan berat tuh, Mas. Oh, berat itu ya. Yang barusan berat tuh. Berat banget buat. Wah. Itu butuh apa? Aku juga dari dulu mikir butuh apa. Nih kalau habis film ini juga masih nggak berubah, Mas. Ampun udah.
entah gimana lagi harus kita buat, ya kan? Film udah ada, sains sudah, ya Hmm. udah nggak ada bunyinya lagi, bener, Mas. Iya. Hmm. Harus kita akui di Indonesia, sains soal ganja udah nggak ada artinya bisa dibilang ya. Iya. Nggak Soalnya ada yang peduli loh, Mas. kesempatan buat ngerisetnya pun susah kan masalahnya. Yang aku tahu ya. Wow, ya bener banget. Hmm. Tapi aku merasa dengan adanya uh, film ini gitu ya, Hmm. paling deket itu justru keran penelitian itu bisa akan dibuka sama pemerintah. Kalau aku feelingku ya. Kalau feelingku riset ini akan dibuka sama pemerintah gitu. Karena itu bisa jadi, ngomong sains tadi, demokrasi tadi, bisa jadi cara paling soft sih menurutku buat mengakui kesalahan, tanda petik gitu. Iya, iya, iya. Oh, jadi menurut Mengakui Mas Dira kesalahan. paling awal itu dulu ya, malah riset dulu ya? Feelingku ke situ arahnya. Bukan dekriminalisasi, itu masih lebih lebih one step ahead lagi kalau dekriminalisasi itu. Wah, dekriminalisasi, teman-teman di UI itu baru riset loh, Mas. Ini nih riset lagi nih ngomong nih. Jadi Hmm. teman-teman di UI itu baru riset, dan nasional 85% itu menolak dekriminalisasi. Oh, menolak? 85% itu menolak. Tapi kalau isunya digeser ke isunya Fidelis, menanam untuk mengobati orang lain, bukan menanam untuk dirinya sendiri. Itu hampir 50-50, Mas. Oke. Ini Hampir. pendapat umum atau pembuat kebijakan yang menolak? 85% itu. Kan survei nasional, lapangan, publik. Oh, jadi benar-benar rakyat Indonesia emang 85% menolak sebenarnya. Oke, berarti emang udah kemakan stigmanya segitu. 85%. Segitunya, makanya film. Oke. Tapi kan film kalau di mana-mana kita lihat, ya perubahan-perubahan sosial itu emang dikit-dikit diselipin lewat film gitu kan. Contoh paling ekstrim misalnya kan LGBT kan. Dikit-dikit ada di film, ada di Netflix, ada di YouTube, ada di mana, lama-lama terbiasa. Kayak sekarang isu ganja kan, terutama buat rekreasi ya, kalau buat medis kan umum banget. Buat rekreasi kan udah mulai banyak di film-film sekarang kan. Oke, iya. Sedikit-sedikit muncul di lagu gitu. Jadi aku pikir ya, aku sih berharapnya film ganja nggak berhenti di Musa, nggak berhenti di atas nama daun gitu. Aku berharap akan ada lagi dari kawan-kawan kita. Nah, kalau boleh, harapan Mas Putra dari film ini dulu deh. Dari film ini dulu, harapannya Mas Putra kemana, Mas? Kalau yang jangka pendek dulu deh ya. Yang jangka pendek sih aku berharap filmnya ini lebih bisa nge-reach lebih banyak orang lagi ya. Yang pertama ya, yang pasti. Bisa nge-reach lebih banyak orang lagi, lebih orang-orang bisa ini bisa jadi bahan diskusi gitu. Jadi bahan diskusi. Dan yang pasti kan kalau dari film itu kan sebenarnya kita kan nggak bisa bikin apa-apa ya. Maksudnya kita itu ya kalau misalnya bikin film tentang lingkungan, bikin film tentang LGBT apa bikin film tentang ganja, udah selesai filmnya ya udah, sebenarnya kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Yang bisa kita lakukan itu ya maksudnya ini jauh lebih penting daripada bikin filmnya itu sendiri. Ini kalau bikin pembikin film cuma berapa orang sih di Indonesia gitu. Tapi yang nonton kan banyak kan, misalnya yang nonton misalnya 1 juta apa 4 juta orang gitu. Itu masing-masing orang itu kalau bisa berjuang dengan mulutnya gitu, itu jauh lebih penting daripada kayak cuman bikin filmnya. Daripada cuma nonton terus udah ada pengetahuan terus oh ya udah gitu. Lebih penting lagi kayak dia berani diskusi gitu. Makanya endingnya dibakar lagi. Makanya ayo semuanya diskusi, merdeka tanya-tanya gitu. Biar orang itu bertanya-tanya aja, mulai bertanya-tanya, terus kayak misalnya nge-tweet apa, kalau nggak ntar ngomong sama bapaknya, ngomong sama ibunya, terus jadi kayak bikin bahan diskusi. Kayak teman-temanku, bahkan yang ada teman-temanku yang nggak pakai ganja gitu ya, kayak beberapa orang juga yang nggak pakai ganja di kantor gitu, terus kayak dia ngajak bapak ibunya nonton gitu, terus kayak ngasih tahu oh ganja itu seperti ini, itu jauh lebih penting sih. Yang penting orang jadi nggak tabu lagi. Orang ngomong ganja itu nggak takut gitu. Ngomong ganja harus kayak ganja. Kalau nggak misalnya ngomongnya itu pakai itu loh, ngomongnya itu nggak diganti. Ngomongnya kayak ngomong kanabis, ngomong ganja, ngomong aja gitu, jangan jadi sesuatu yang takut. Sama lah kayak pendidikan seksual sebenarnya kalau menurutku. Ngomong seks gitu kan, ngomong hal-hal yang berbau tentang seks juga orang kan juga tabu gitu kan. Sebenarnya itu kan sesuatu yang menurutku perlu orang itu perlu buat ngomong itu.
Kalau Ya, pesan-pesannya Pramudia Anantatur yang paling penting kan tuh kita berjuang itu pakai mulut kita lah, kira-kira kan gitu. Makanya jadi yang lebih penting lagi daripada kayak apa, kalau menurutku ya jauh lebih penting daripada bikin film itu ya diskusi itu sih, emang diskusi satu sama lain sama lingkungan terdekat kita sendiri. bener banget. Makanya yang Hmm. pertama, aku denger Om Tio ngomong ganja, enak banget tuh kan. Di film itu dia ngomong ganja tuh, top banget gitu loh. Intonasinya Itu enak loh ya. Mas. Iya loh. Uh, aku aku habis nonton lagi kan tadi sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi kan. Itu yang barusan aku nonton, inspirasi yang muncul di aku, gila Om Tio ngomong ganja gitu. Hmm. Aku membayangkan public figure tuh ngomong ganja tuh ganja gitu itu Tegas. maksudnya jadi iya bukan bukan ngegas ya, biasa gitu loh, ngomong Nah, ganja tuh biasa jadi biasa. sesuatu yang biasa, Hmm. nggak tadi intonasinya nggak jadi ganja Iya kayak apa gitu. nggak gitu kan. Heeh. Ah itu keren banget. Dan yang kedua, selain terima kasih buat Anatman, Mas Putra nggak perlu khawatir ini cuma jadi sekedar film, gitulah ya. Karena dengan gerakan ini semacam peluru lah. Hmm. Kalau aku atas nama gerakan gitu ya. Hmm. Atas nama gerakan kan nggak ada tuh, jadi aku tambahin dikit deh nih bab berapa Oh. nih bab 6. Jadi atas nama gerakan itu film ini sebagai sebuah peluru itu apa ya, kalau nggak ada peluru mungkin yang untuk tahun ini dan ke depan mungkin ini akan Hmm. jadi peluru yang benar-benar tajam. Hmm. Peluru yang benar-benar tajam yang bisa, aku yakin ini orang mau pakai jaket anti peluru Hmm. dia akan bisa tembus sih. Aku Ambil yakin Mas. sebanyak-banyaknya Mas kita. Ambil amunisi sebanyak-banyaknya. Gitu. Jadi harapan juga supaya kita bisa buat nobar-nobar banyak ya kan di Hmm. Hmm. daerah-daerah. Dan yang terakhir banget aku mau tanya ke Mas Putra adalah, once it's legal ya in Indonesia, gitu, Hmm. what will you do in your life? Aduh, tuh putus-putus nih kawan. Yap, Mas. Sorry ini sinyalnya lagi. Pertanyaan ini mungkin nggak boleh dijawab, Mas. Oke kawan-kawan, kayaknya pertanyaan terakhir terkendala sama internet. Oke, jadi sementara sambil kita menunggu Mas Putra, buat kawan-kawan yang belum nonton film Atas Nama Daun, langsung aja masuk ke YouTube, ketik Atas Nama Daun, bisa nonton film sekitar 1 jam 10 menit. Film yang sangat wow, wow. Sama film Musa itu benar-benar saling melengkapi. Musa bicara soal medis di satu sisi, film Atas Nama Daun ini bicara soal politik penegakan hukum, yang mana sebenarnya itu punya relasi, punya hubungan yang sangat erat sama masyarakat di Indonesia. Karena kita tahu di Indonesia penjara kita 140.000, 150.000, sebagian besar isinya itu karena kasus penggunaan ganja. Gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu, pengen lebih terbuka lagi hatinya, pikirannya, pengen kawan-kawan yang ingin mencoba membuka tabir-tabir, tabu-tabu mengenai ganja kepada orang-orang terdekat tetapi masih susah, film ini bisa jadi jembatan. Kurang lebih itu stand up cannabis show kita hari ini dengan Mas Putra. Sekali lagi makasih banyak Mas Putra dan salam hormat.